Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Den Mas Dwi Channel di pembahasan matematika dasar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan asli, bilangan cacat, dan bilangan bulat, kemudian akar pangkat 2 dan bilangan kuadrat. Sedangkan untuk kali ini saya mengambil judul bilangan pecahan dan operasi bilangannya, tentu saja bersama Den Mas Dwi. Ya teman-teman, jadi saya mencoba untuk membuat video ini berlanjut ya, jadi agar mempermudah teman-teman untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi di sini nanti saya bikin satu playlist khusus untuk belajar matematika dasar. Pada pembahasan bilangan pecahan dan operasi bilangannya kali ini kita akan mencari tahu apa sih bilangan pecahan itu dan bagaimana operasi bilangannya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu gimana caranya. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas itu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman belajar dari rumah. Lanjut ke pengertiannya, bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh 0. A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Dalam bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, di sini kita dibagi dua ya, ada pembilang, ada penyebut. Yang A adalah pembilang, yang B disebut penyebut. Jadi A nanti bisa ganti 1 2 3 ya, dan seterusnya, dan B juga bisa diganti 1 2 3, tapi B tidak boleh 0. Di sini kita ada pembagian bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa itu bentuk secara umum. Jadi bentuk secara umum dari pecahan. Seperti apa sih bentuk umum pecahan? Yaitu A per B, atau bisa juga A garis miring B, atau A per B begini ya teman-teman. Dimana A merupakan pembilang, sedangkan yang B disebut penyebut. Yang A adalah pembilang, yang B disebut penyebut, dan B tidak boleh 0. Untuk yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa? Pecahan campuran ini merupakan campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi pecahan campuran merupakan percampuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1/2 atau 1/2. 1 merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/2 merupakan bilangan pecahan. Jadi ini digabung jadi 1/2. Nah, ini yang disebut pecahan campuran. Sedangkan untuk yang ketiga adalah bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan hasil dari pembagian pecahan. Jadi pembilang dibagi penyebut, maka akan ketemu bilangan desimal. Contohnya 1/2 atau setengah sama dengan 0,5. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, 0,5 ini yang disebut bilangan desimal. Sampai di sini udah paham ya teman-teman apa itu pecahan secara umum, bilangan pecahan campuran dan bilangan desimal. Nah, sekarang operasi bilangan pecahan. Untuk yang pertama itu penyederhanaan pecahan. Dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari kedua bilangan tersebut. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nanti insya Allah kita bahas secara lebih detail tentang FPB di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Lebih detail tentang apa itu FPB, nanti ada juga KPK. Nah, nanti itu perlu penjelasan yang lebih detail lagi.
Nah, sekarang kita garis besarnya aja. Contohnya di sini ada 50 dibagi 50 per 100. Nah, sama dengan setengah. Kita cari FPB, faktor persekutuan terbesar, dari 50 dan 100. Nah, 50 dan 100 dibagi dengan 50 yang merupakan FPB dari kedua bilangan tersebut. Jadi 50 merupakan faktor persekutuan terbesar dari 50 dan 100. Untuk yang kedua, penjumlahan pecahan. Untuk melakukan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Apakah penyebut dari kedua bilangan itu sama atau tidak? Jika sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilang dari kedua bilangan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi kita perlu memperhatikan antara pembilang dan penyebut. Jadi penyebutnya itu sama atau tidak, B-nya itu sama atau tidak. Kalau sama, maka tinggal pembilangnya saja yang dijumlahkan. A itu pembilang. Jadi ingat tadi ya, A per B, A itu pembilang, B itu penyebut. Kita bebas memberi kode, terserah, maksudnya dari awal kita sudah memakai yang A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Jadi kalau B penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja pembilang ditambah pembilang. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Tetapi ada kondisi kedua, tetapi jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Jadi si penyebut ini harus disamakan teman-teman dengan cara mencari KPK. Nah, tadi kita udah menemukan kosakata baru, yakni FPB, faktor persekutuan terbesar. Di sini ada KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nanti kita bahas di episode berikutnya ya, insya Allah, karena ini perlu detail ya teman-teman. Jadi dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut, kemudian dibagi penyebut bilangan tersebut, hasil pembagian tersebut kalikan dengan pembilang dari bilangan tersebut. Hal itu dilakukan pada kedua bilangan tersebut. Langsung kita ke contoh saja teman-teman, biar tidak bingung. Nah, lanjut ke contoh. Nah, di sini kita yang A itu yang penyebutnya sama ya. Nah, contohnya 2 per 5 ditambah 8 per 5. Di sini penyebutnya sama, yakni 5, sama-sama 5. Sedangkan pembilangnya ada 2, ada 8. Nah, di sini karena penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yakni 2 ditambah 8 sama dengan 10 per 5. Nah, penyebutnya tetap tidak dijumlahkan ya teman-teman. Si penyebutnya tetap 5. Nah, 10 dibagi 5 nanti ketemunya adalah 2. Nah, untuk yang kedua, contoh yang ke B, yaitu penyebutnya yang beda. Nah, di sini rada lama ya, ada banyak urutannya. Kalau yang penyebutnya beda, di sini kita punya contoh soal 2 per 3 ditambah 3 per 5. Nah, di sini ada perbedaan penyebut ya, yaitu 3 dan 5. Nah, kita cari dulu KPK 3 dan 5. KPK 3 dan 5 ada 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, 15 dibagi 3 di kolom 2 per 3. Karena 15 dibagi 3 sama dengan 5, maka 2 dikalikan 5. Sedangkan 3 per 5, 15 dibagi 5 sama dengan 3, maka 3 dikalikan 3. Nah, di sini ketemu ya 2 kali 5 sama dengan 10 per 15. 3 kali 3 sama dengan 9 per 15. Nah, karena di sini penyebut sudah sama 15 tinggal dijumlahkan, yaitu 10 ditambah 9, 19 per 15. Nah, paham ya teman-teman untuk penjumlahan pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu pengurangan pecahan. Ini sama seperti penjumlahan teman-teman. Kalau bilangan pengurangan juga perlu diperhatikan penyebutnya itu sama atau tidak. Kalau sama, ya samalah kayak tadi penjumlahan. Kalau penyebutnya sama berarti tinggal dikurangi pembilangnya. Kalau misalnya si penyebutnya tetap jangan dirubah. Tapi nah, kalau yang penyebutnya tidak sama,
Nah, caranya juga sama seperti yang tadi penjumlahan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Caranya sama. Nah, kita langsung ke contoh saja. Nah, kita contoh yang A dulu, yaitu yang penyebutnya sama. Di sini kita punya contoh soal 5/3 dikurangi 4/3. Di sini penyebutnya sama, yakni 3. Sedangkan pembilangnya ada 5, ada 4. Nah, langsung karena penyebutnya sama, maka kita langsung saja 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Karena si penyebutnya sama, 3 tetap 3. Nah, sedangkan untuk yang contoh yang kedua, yaitu yang penyebutnya beda, kita punya contoh soal 3/4 dikurangi 2/3. Nah, di sini beda ya penyebutnya, ada 4, ada 3. Nah, kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK-nya ketemu 12. 4 dikali 3 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kolom 3/4, yakni 3 dikalikan 3, karena 4 kali 3 sama 12. Sedangkan kolom yang 2/3, 2 dikalikan 4, karena 3 kali 4 sama dengan 12. Ketemu 9/12 dikurangi 8/12. Penyebut sudah sama per 12, tinggal dikurangi pembilang dikurang pembilang. 9 kurangi 8 sama dengan 1/12. Sekarang lanjut ke perkalian pecahan. Untuk melakukan operasi perkalian pecahan, kalikan kedua bilangan tersebut seperti biasa. Penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Beda dengan penjumlahan ya teman-teman. Kalau penjumlahan adalah kita tinggal menjumlahkan si pembilangnya, yang penting penyebutnya sudah sama. Nah, kalau untuk perkalian pecahan kita tidak melihat penyebutnya sama atau enggak. Nah, kita langsung aja dikalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Langsung kita ke contoh. Kita punya contoh 2/3 kali 3/4. Jadi di sini langsung aja, jadi kita nggak perlu menyamakan penyebutnya ya. Ini kan penyebutnya beda, 3 sama 4. Kita tidak perlu menyamakan, tidak perlu mencari KPK dari 3 dan 4. Kita langsung dikalikan saja. Jadi pembilang dikali pembilang 2 kali 3, sedangkan penyebutnya 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 6/12 sama dengan 1/2. Lanjut kita ke pembagian pecahan. Untuk melakukan operasi pembagian pecahan, balik bilangan pecahan kedua sehingga pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Kemudian kalikan kedua bilangan tersebut dengan cara perkalian pecahan. Jadi untuk pembagian ini, untuk bilangan yang kedua itu dibalik. Tadinya penyebutnya dijadikan pembilang dan pembilangnya jadi penyebut, tinggal dikalikan seperti perkalian pecahan. Lagi langsung contoh ya teman-teman. Kita punya soal 2/5 dibagi 3/4. Gimana nih caranya? Jadi bilangan yang kedua kita balik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 2/5 itu tetap bilangan pertama dikali. Nah, di sini ya karena kita dibalik, 3/4 kita balik menjadi 4/3, maka jumlah operasinya menjadi kali. Nah, di sini tinggal 2 dikali 4, pembilang dikali yang tadinya penyebut jadi pembilang. 2 kali 4 sama dengan 8. 5 kali 3, 3 yang tadinya pembilang jadi penyebut ya, karena dibalik. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, sampai di sini teman-teman sudah paham. Mulai dari penyederhanaan, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu punya cara tersendiri, tapi atau mudah ya, relatif lebih mudah lah. Nah, kiranya cukup sampai di sini untuk pembahasan bilangan pecahan dan operasi penjumlahan, operasi hitungnya ya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu belajar teman-teman di rumah, dapat bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channelnya untuk kemajuan channel ini. Dan tunggu uploadan berikutnya tentu tentang matematika dasar. Nanti insya Allah akan bertambah part-partnya. Ini kita baru nyampe part 3 ya, mungkin nanti ada 4, 5
yang mudah-mudahan bisa membantu proses belajar teman-teman di rumah. Kiranya hanya sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.